Bagaimana kalau selama ini buku sejarah yang Anda pelajari di sekolah itu sebenarnya terbalik? Iya, itu premis yang sangat berani ya. Kan kita sering diajarkan kalau leluhur Nusantara itu cuma penganut animisme yang kayak duduk manis nunggu peradaban dan ilmu pengetahuan datang dari luar. Tapi di deep dive khusus untuk Anda hari ini, kita akan membedah sebuah dokumen yang mengklaim kebalikannya secara radikal. Benar sekali. Teks ini memposisikan Nusantara justru sebagai epicentrum, bukan sekedar penerima peradaban. Ya, jadi dokumen ini bilang, kitalah yang mendanai pusat pendidikan global pertama. Dan candi-candi kita itu diam-diam menyimpan semacam catak biru sains kuno. Dan yang bikin ini menarik, klaim mereka nggak cuma asumsi kosong. Mereka mengajukan bukti dari berbagai sudut, mulai dari linguistik, prasasti, sampai arkeoastronomi. Oke, mari kita bedah pelan-pelan. Fokus pertama teks ini adalah soal pelabelan kolonial tadi. Maksudnya, kolonialis itu semacam melakukan rebranding sejarah untuk menghapus jejak monoteisme Nusantara. Iya, persis begitu. Argumen utamanya adalah pelabelan animisme itu menyembunyikan akar ketuhanan asli bangsa kita. Padahal kalau ditelusuri, sudah ada konsep Tuhan tunggal. tepat. Misalnya masyarakat Dayak dengan Yustuhalatala, terus Bugis dengan Dewata Suwai, dan Bali dengan Acintya. Oh, wow. Jadi itu bukan sekedar pemujaan roh alam ya? Bukan sama sekali. Teks ini berargumen itu adalah pengakuan terhadap Sang Pencipta Tunggal. Bahkan ada bukti tertulisnya, yaitu kitab Sang Hyang Kamahayanikan dari abad ke-10 yang secara eksplisit menyebut Sang Hyang Adi Buddha sebagai Tuhan yang Maha Esa. Ini sangat berbeda dengan Buddhisme India yang umumnya kita tahu lebih non-teistik kan? Betul. Perbedaannya juga terlihat jelas secara visual, misalnya di candi kita. Di India, nirvana itu kan metafisika abstrak. Kayak kondisi kosong gitu ya? Iya, tapi di Nusantara, tepatnya di relief dasar Borobudur, atau yang di teks ini disebut situs Vawanachakapala, leluhur kita memahat swarga itu secara visual, lengkap dengan pohon kalpa vriksha. Oh, jadi digambarkan punya bentuk fisik sebagai semacam terminal transit ya? Persis. Sebuah fase sementara sebelum jiwa benar-benar bersatu dengan Sang Pencipta. Ini membuktikan kita punya kerangka teologis yang mandiri. Nah, ini yang bikin saya penasaran. Kalau teologi kita semaju ini, apakah Nusantara mengekspor pengetahuan ini keluar? Karena di dokumen ini menyinggung soal Universitas Nalanda di India. Ya, temuan berikutnya sangat mengejutkan. Nalanda, Copperplate dari tahun 821 Masehi, mencatat bahwa Maharaja Balaputradewa dari Wangsa Selendra Nusantara lah yang mendirikan dan mendanai pusat belajar di Nalanda. Wait. Berarti Nalanda yang ibaratnya Ivy League kuno itu justru disokong dan didanai dari Nusantara. Menurut teks ini betul, dan bukan cuma dana fisik. Ada kesamaan intelektual. Istilah keilmuan Sangasya yang tercatat di Stupa Nalanda ternyata identik dengan yang ada di Prasasti Kalasan di Jawa dari tahun 778 Masehi. Wow, berarti kurikulum atau sumber keilmuannya memang sama ya? Ditambah lagi, teks ini menyoroti situs Muara Takus di Riau, posisinya yang tepat di ekuator menjadikannya titik observasi langit yang sangat stabil sepanjang tahun. Dan di sanalah toko besar dunia Atisa di Pangkara itu belajar selama 12 tahun kan? Tepat sekali. Ekuator adalah lokasi premium untuk itu. Oke, bicara soal observasi langit, ini membawa kita ke klaim dokumen yang paling ekstrem. Sains kuantum kuno. Bagian relief perjalanan Sudhana. Ya, maksud saya mengatakan bahwa relief di Borobudur merekam konsep teleportasi kuantum itu kan terdengar sangat berlebihan. Seperti mencocok-cocokkan seni kuno dengan buzzword sains masa kini. Skeptisisme Anda sangat masuk akal. Teks ini tentu nggak bermaksud bilang leluhur kita punya mesin teleportasi fisik di abad ke-9 ya. Syukurlah. Terus maksud sebenarnya bagaimana? Yang diajukan adalah mereka memahami secara mendalam konsep kesadaran non-lokal yang dalam sains modern kita sebut quantum entanglement, di mana dua entitas terhubung tanpa batasan ruang. Dalam teks ini, fenomena itu dikorelasikan dengan konsep moksa. Moksa. Tunggu, bukannya itu biasanya sekedar pembebasan dari siklus reinkarnasi? Luar biasa. Dan ini direkam di candi? Ya, klaim ini diperkuat kemampuan arkeoastronomi mereka.
Dinding Borobudur terbukti punya 35 panel yang secara presisi memetakan 54 objek galaksi. Termasuk gugus bintang Pleiades itu ya? Berarti dokumen ini bermaksud mengatakan Borobudur bukan sekedar monumen batu biasa dong? Persis. Argumennya adalah bangunan ini beroperasi ibarat astrolab raksasa atau semacam hard drive batu. Di mana susunannya saling terhubung dengan rasi bintang nyata. Tepat. Mereka mengamati keterhubungan makrokosmos dan mikrokosmos, lalu mengunci pengetahuan itu ke dalam arsitektur yang presisi ribuan tahun sebelum sains modern ada. Deep dive ini benar-benar menantang semua yang kita pelajari. Anda yang mendengarkan diajak melihat Nusantara bukan sekedar penerima peradaban, tapi ibarat guru dunia. Iya, paradigma kita benar-benar digeser. Tentu kita tidak harus menelan mentah-mentah setiap klaimnya, tapi dokumen ini memaksa kita memikirkan ulang sejarah secara kritis. Benar. Kita di sini hanya menyampaikan gagasan dari dokumen aslinya secara netral. Dan untuk menutup perbincangan kita hari ini, coba renungkan hal ini. Silakan. Jika leluhur kita mampu memetakan bintang dan memahami dasar alam semesta lewat monumen batu ribuan tahun lalu, pengetahuan kuno luar biasa apa lagi yang saat ini diam-diam masih bersembunyi di balik bebatuan atau tanah yang Anda injak setiap hari, menanti untuk ditemukan kembali.